Shalom anak-anak muda, Shalom Jesse, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah online Jesse dan Youth. Dimanapun teman-teman berada, apakah di rumah, di tempat pekerjaan, di kosan, atur duduk Anda dengan rapi, atur posisi dengan senyaman-nyamannya, supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang menemukan gairah Anda, tentang menemukan gairah kita. Karena banyak orang sekarang tidak lagi bergairah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Tidak lagi bergairah untuk membangun bisnisnya. Tidak lagi bergairah untuk mencari Tuhan, berdoa, membaca firman. Tidak lagi bergairah datang ke gereja untuk beribadah. Tidak lagi bergairah untuk menggapai setiap impian-impian yang sudah mereka tuliskan di buku harian mereka. Apakah gairah itu? Gairah bukanlah sekedar antusias. Gairah bukanlah menjadi sangat terlatih atau berpendidikan, teman-teman. Seseorang yang bergairah adalah ketika ia sungguh-sungguh, serius dan tulus, mabuk kepayang hati dan jiwanya atas sesuatu apapun. Ibarat seorang kalau sudah jatuh cinta, laut pun akan diseberangi, gunung pun akan didaki. Tantangan apapun akan dilalui, teman-teman, supaya dapat si buah hati. Kira-kira begitu ya. Sebagian di antara kita benar-benar bergairah akan permainan bola. Bagi yang hobi bola, badminton, ataupun catur dan permainan lainnya, bangun pagi hari untuk bekerja, untuk membantu orang tua mungkin terasa berat bagi kita. Tetapi turun ke lapangan bola, meskipun pulang sekolah udah capek, pulang kerja udah capek, tidak jadi persoalan bagi kita. Karena apa? Karena kita benar-benar bergairah untuk hal itu. Yang lain mungkin bergairah akan musik, kesenian, bisnis, jualan online, bangun pagi habis doa, yang dipegang langsung handphone, langsung laptop begitu ya. Dia share produknya dan harapannya harus laku sekian pieces produknya, kira-kira begitu. Ada yang bergairah berkebun, tanam sawi, kangkung, bayam, jenis bunga-bunga lainnya di rumah atau di pekarangan yang ada. Setiap hari dia mencangkul, dia bergairah untuk mengerjakan itu. Ada seorang yang bergairah untuk menulis, menggunakan teknologi dan berbagai kegiatan lainnya. Pertanyaannya bagi kita ialah, apa yang menggairahkan kita? Kejarlah gairah-gairah tersebut. Kita harus memiliki gairah hari-hari ini. Apa yang menggairahkan kita? Apakah perkuliahan kita, sekolah kita, usaha kita, pekerjaan kita? Kita harus mengejarnya sampai kita mendapatkannya. Kita akan beroperasi dengan kekuatan optimal ketika kita menekuni kegiatan-kegiatan yang menggairahkan kita. Sesungguhnya Allah membentuk kita dengan suatu gairah, teman-teman. Allah menempatkan gairah dalam hati kita untuk memenuhi kehendak dan maksud Allah. Alkitab mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Artinya apa? Bahwa gairah adalah sebuah karunia dari Allah. Sebab itu kita minta terus gairah dari Tuhan. Tuhan, beri aku gairah untuk bersekolah, beri aku gairah untuk bekerja, beri aku gairah untuk mendidik anak-anak didikku sebagai guru, beri aku gairah untuk membangun bisnis ini. Kita harus minta gairah supaya kita memperoleh kemenangan sepanjang hari itu. Gairah adalah prasyarat untuk hidup penuh dengan kemenangan dan selaras dengan maksud Allah yang lebih tinggi. Haleluya. Tahukah teman-teman sekalian bahwa setiap kemajuan besar dalam masyarakat dijadikan oleh orang-orang yang bergairah. Siapa contohnya? Hudson Taylor, seorang misionaris Kristen di Cina. Dia berhasil menyebarkan Injil di Cina dan mendirikan lembaga-lembaga penginjilan. Kedua, Martin Luther King Jr. Dia menjadi pemimpin gerakan sipil yang mendamaikan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Karena waktu itu terjadi perbedaan, terjadi rasisme antara kulit hitam dan kulit putih. Kulit hitam cenderung direndahkan, dijadikan budak. John Wesley, seorang pendiri gereja Metodis, dia berhasil memenangkan jiwa-jiwa dan mendirikan gereja Metodis saat ini. Pendirinya adalah John Wesley dan lain sebagainya. Ibu Teresa sepenuhnya bergairah akan orang-orang miskin, sekarat dan berkekurangan di India. Ibu Teresa ini adalah seorang yang memberikan hidup sepenuhnya untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya, untuk mengasuh mereka, mendidik mereka, memberi mereka makan,
mengobati mereka. Gairahnya mencirikan ambisi dan misinya dalam kehidupan. Apa yang menjadi visi dan misi kita sekarang ini? Mungkin sudah mulai redup karena visi yang kita tanam puluhan tahun yang lalu atau kemarin seolah-olah kabur, tidak ada hasilnya, hanya bayang-bayang saja. Saya mau beritahu untuk kita semua, bangkit kembali, gapai impianmu. Jangan mau diredupkan oleh situasi yang nampaknya tidak menjanjikan. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita terus berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak orang sekarang ini tidak lagi memiliki gairah kehidupan. Geraknya lambat, tidak ada lagi daya juang dalam dirinya. Sedikit ada tantangan dan rintangan, langsung mundur. Apalagi teman-teman, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sekarang menerpa seluruh bangsa, ketakutan menghantui semua kaum dari seluruh dunia, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Coba kita ingat, dulu sebelum pandemi ini, kita bermimpi ingin membangun usaha ini. Atau ada teman-teman ingin bersekolah di sekolah favorit, ingin kuliah di universitas terbaik di luar negeri, ingin bekerja di perusahaan terbaik mungkin di Batam ini. Nyatanya, kondisi sekarang seolah menghambat semua impian tersebut. Tapi saya mau ingatkan semua teman-teman yang ada di rumah-rumah, jangan patah semangat. Badai pasti akan berlalu. Amin. Sekalipun kondisinya buruk, Tuhan bisa mengubah situasi buruk menjadi kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup membuka kesempatan dan peluang baru bagi orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Jangan takut dan cemas. Berseru dan berserahlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tidak susah loh teman-teman, hanya kita serahkan kekhawatiran kita. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Takut tidak berhasil, takut tidak dapat pacar, takut tidak lulus sekolah, takut tidak bisa bersekolah di sekolah terbaik. Alkitab mencatat, hanya serahkan kekhawatiranmu, sebab ia yang memelihara kita. Haleluya. Tidak susah. Serahkan kekhawatiranmu. Kita sebagai anak-anak muda seringkali ketika menghadapi masalah, terlebih dahulu kita curhat kepada orang lain. Aku punya masalah ini, aku punya masalah itu. Kadang-kadang kita dramatisir, sehingga sangat sedih ceritanya begitu ya. Kenapa kita tidak langsung mengadu kepada Tuhan? Curhat kepada Sang Pemelihara itu. Cerita kepadanya. Ketika kita sudah serahkan kekhawatiran kita, kecemasan, ketakutan kita, pergumulan hidup kita kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, Tuhan berjanji, Ia yang memelihara kita. Amin. Jangan takut akan kebutuhan, akan makan minum kita, akan biaya sekolah dan lain sebagainya. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kembali bergairah hari-hari ini? 3 hal penting yang ingin saya bagikan supaya kita kembali bergairah. Yang pertama ialah pahami keunikanmu. Tidak sedikit orang merasa tidak berguna karena tidak memahami dirinya ini unik. Sehingga ia rendah diri, malu, tidak percaya diri, bahkan mengasingkan diri dari orang lain. Tidak mau mencoba hal-hal yang baru karena takut gagal, tidak mau berjuang. Bahkan suka menyalahkan orang tua dan Tuhan. Ini karena salah orang tua saya. Kenapa mereka miskin? Ini karena salah Tuhan. Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan pilih kasih. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini unik, spesial. Kita ini diciptakan oleh Allah, pencipta jagat raya ini. Jutaan planet, jutaan bintang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti bahwa pencipta kita adalah pencipta yang sangat besar. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita tidak menyadari bahwa diri kita ini hebat? Kita hebat bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang hebat sebagai pencipta kita. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah rendah diri lagi, jangan pernah malu lagi. Sekarang sadari potensi, sadari talentamu dan kembangkan itu. Jangan takut gagal, Tuhan yang menyertai kita. Kita perlu memahami bagaimana kita berbeda dari orang-orang di sekeliling kita. Daripada mencoba meniru dan menduplikasi orang lain, sebaiknya kita mengenal keunikan kita sendiri. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
Artinya bahwa diri kita ini benar-benar mewarisi karakter ilahi, mewarisi karakter Allah. Sebab itu jangan mencoba menyamakan diri kita dengan orang lain, menyandingkan diri kita dengan orang lain. Aku kan gak seperti dia, aku lemah, aku gak mampu. Teman-teman yang saya kasihi, jangan membuang waktu dan upaya berusaha menjadi orang lain. Memiliki fans, ya, mungkin banyak di antara kita yang memiliki fans BTS, pemain musik, politikus, penyanyi dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, tapi sebatas pendorong semangat dan untuk memotivasi kita menggapai impian kita. Tetapi jangan ingin persis seperti orang itu. Karena masing-masing kita diciptakan unik oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat ke belakang dan tanyakan kepada diri kita. Kapan kita merasa paling bahagia dan berprestasi? Kesempatan-kesempatan tersebut akan memberi kita petunjuk tentang di mana gairah kita. Mungkin waktu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kita pernah berprestasi atau menjuarai lomba masak, lomba bermain musik, dan bahkan perlombaan yang lainnya. Berarti mungkin saja Tuhan mau supaya kita mengembangkan potensi kita di bidang itu. Ada orang kalau disuruh masak paling senang. Apapun bisa diabaikan dan jenis bumbu apapun yang di dapur pasti bisa jadi masakan. Unik sekali. Berarti kita unik di bidang itu. Ada orang kalau disuruh nyanyi berjam-jam pun mau. Ada resepsi selalu tampil. Bahkan ada orang kalau disuruh ke resepsi nyanyi gak mau, malu, mending di belakang. Mending gak datang sama sekali daripada nyanyi gitu ya. Berarti orang itu unik di bidang itu. Ada orang yang suka reparasi barang. Asal ada barang yang rusak langsung diperbaiki otomatis tanpa disuruh. Orang itu mungkin saja minatnya sebagai tukang atau ingin buka bengkel yang besar. Berarti dia unik di situ. Ada orang yang suka main musik berjam-jam, ngulik-ngulik lagu. Dan dia mampu menguasai beberapa alat musik, bahkan style musik. Berarti dia unik di situ. Bahkan tahukah teman-teman, orang yang tidak sempurna secara fisik sekalipun, dia memiliki keunikan di dalam dirinya. Tidak ada orang yang lahir di dunia ini tanpa talenta dan potensi. Setiap potensi yang Tuhan berikan dalam diri seseorang bukan potensi biasa, tetapi potensi yang luar biasa. Perlu kita kembangkan. Supaya apa? Supaya potensi itu berdampak besar dan banyak orang diberkati. Segala potensi kita ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang Fanny Jane Crosby, dia lahir dengan normal teman-teman. Tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu ia berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Dan kedua matanya setelah diobati oleh dokter dan tidak berhasil. Dan ia menjadi buta total. Dari sejak kecil sampai akhir hidupnya dia buta. Nenek Fanny mendidik Fanny mengajarkan berdoa dan membaca Alkitab. Itu yang dia wariskan oleh neneknya kepadanya. Sehingga warisan itu membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupannya. Meskipun ia buta, ia telah menulis 8.000 syair untuk lagu rohani. Tahukah saudara lagunya yang masih tren sampai sekarang, sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen? Lagunya seperti ini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu lagunya. Seorang yang buta total tidak bisa membaca karena ia buta, tapi karena dia diwariskan firman Tuhan, diajarkan terus-menerus. Dia ini seorang yang gampang menghafal. Ya, ayat-ayat Alkitab banyak dihafal sehingga ia bisa menciptakan banyak lagu. Teman-teman yang saya kasih dimanapun kita berada saat ini, meskipun kita tidak sempurna secara fisik, ada kecacatan, mungkin kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, mungkin kita buta, ataupun mungkin kita tidak sepintar orang lain. Tapi percayalah, kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita serahkan potensi kecil itu kepada Tuhan, maka Ia yang akan melipat gandakannya dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa Anda itu biasa-biasa, kita itu unik. Sekarang bagaimana cara kita mengembangkannya, itu permasalahannya.
Ada orang punya potensi besar, tapi dia tidak mau mengembangkannya, sama saja tidak berbuah apa-apa. Ada orang yang punya potensi kecil sedikit, tapi karena diasah terus-menerus, dikembangkan, sehingga bisa berdampak besar bagi orang lain. Haleluya. Sekarang tergantung apakah kita menyadari kita unik atau tidak. Banyak anak-anak muda tidak fokus pada potensi yang ada dalam dirinya. Terlalu memaksakan diri mengikuti tren. Padahal potensi maksimalnya bukan di situ. Dia hanya sebatas terobsesi. Orang lain buat ini, ia ikut. Orang lain buat itu, ia ikut. Sehingga akhirnya satu pun tidak ada yang jadi. Jika memang teman-teman sudah tahu hal apa yang unik dalam diri Anda, lakukan dengan tekun. Beri perhatian yang sebesar-besarnya sampai kita mahir. Mengenali keunikan kita dapat membantu mengarahkan pilihan, karir, hobi, dan keputusan bisnis atas kehidupan kita di masa depan. Dan membantu kita juga memilih peluang pelayanan pribadi kita. Yang kedua ialah, selain menyadari keunikan kita, kembangkan impian kita. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang menghidupi impian mereka. Kesanggupan bermimpi adalah unik bagi kita masing-masing. Bahkan seseorang pernah berkata, tidak ada yang terjadi kecuali pertama-tama ada dalam sebuah impian. Kita perlu mengembangkan impian kita. Kelak mau jadi apa? Jangan berjalan tanpa arah. Jangan mau mengalir saja. Tentukan dari sekarang. 5 tahun, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa? Sehingga gairah itu yang mendorong kita maju. Gairah itu yang membuat kita terus berjalan sekencang-kencangnya. Jangan mau berjalan di tempat saja. Sama seperti seorang arsitektur. Ketika ingin dipercayakan sebuah gedung proyek yang besar, maka ia akan duduk. Dia akan membuat dulu gambarnya, dia akan panggil timnya, kira-kira berapa karyawan yang dibutuhkan. Kira-kira campuran semen dengan pasirnya berapa banding berapa. Lalu kekuatan tiangnya seperti apa, sehingga gedung ini kokoh, kuat, tidak gampang roboh. Gambar interiornya seperti apa. Kalau tidak dipersiapkan, maka bangunan itu akan jadi biasa-biasa saja. Bahkan gampang ambruk ketika datang badai. Itu sebabnya kita harus mengembangkan impian kita. Tahukah teman-teman bahwa dunia ini telah dijadikan atau dibentuk oleh impian-impian setiap generasi. Saya berharap dan saya percaya kalau kita terus mengembangkan impian kita, kitalah generasi yang akan membuat transformasi di bangsa ini. Kitalah generasi yang akan membuat transformasi di keluarga kita, transformasi di kota kita, transformasi di komunitas-komunitas kita. Keberanian bermimpi sangat penting untuk memahami gairah kita. Hal ini karena gairah memicu impian yang pada gilirannya memosisikan kita untuk bereksploitasi dalam kehidupan. Jika kita tahu impian kita, gunakanlah waktu terfokus untuk membantu kita menemukan impian tersebut. Setelah kita mengenali impian-impian kita, akui dan konfirmasi kepada sahabat-sahabat dan keluarga kita. Ya, menurutmu betul nggak saya ini seorang pendeta? Atau menurutmu betul nggak saya ini seorang pendoa? Menurutmu gimana kamu lihat? Saya cocok nggak membuka usaha ini, membuka usaha itu? Kalau ada konfirmasi yang baik, tampung. Buat itu sebagai penyemangat. Tapi jangan tanyakan orang yang sembarangan. Tanyakan mentor kita, bapak rohani kita, kakak rohani kita yang terus memberikan wejangan. Kalau ada yang salah dalam langkah kita, mereka akan luruskan. Tapi kalau orang yang sembarangan, kita bertanya kepada orang yang tidak kita kenal, maka dia akan berkata sesukanya saja, tidak membangun. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kita menemukan kembali gairah kita, menyingkirkan gangguan. Gangguan acap kali membuat kita tidak sampai kepada impian kita. Gangguan adalah suatu hal yang mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu hal yang bukan maksud kita pada awalnya. Perhatian kita mungkin tertarik oleh sekedar banyaknya kegiatan, tuntutan dan tekanan dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, misalnya ada orang yang setiap hari sibuk mengerjakan banyak hal sehingga ia tidak fokus memaksimalkan pada hal yang paling utama. Dia kerja ini, dia kerjakan semua. Pokoknya menyenangkan hati orang. Sehingga hal yang paling utama dalam dirinya terlupakan. Ada orang
yang berusaha mati-matian menyenangkan orang lain dengan melaksanakan semua tuntutan dan ekspektasi orang terhadapnya. Menurutku kamu beginilah, datang lagi orang yang lain. Menurutku kamu harus seperti ini. Datang lagi yang lain, aku nggak suka kamu seperti ini. Lama-lama dia hidup berdasarkan ekspektasi orang terhadapnya. Akhirnya dia frustasi. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan impiannya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, teman-teman. Jika itu membuat pikiran kita jadi mumet, abaikan saja dan kembali fokus pada tujuan. Ada orang-orang yang sudah punya rencana mau ngerjain sesuatu, tapi karena diajak teman bermain atau nongkrong, kerjaan pun jadi batal. Ini yang perlu harus kita singkirkan. Godaan-godaan atau gangguan seperti ini. Kita perlu menangani berbagai pengalih perhatian dengan efektif. Bagaimana melakukannya? Pertama-tama, dengan berlatih memprioritaskan. Pastikan pikiran Anda terfokus pada hal-hal yang sungguh Anda inginkan. Tahu yang prioritas. Kalau ada orang ngajak nongkrong sampai tengah malam, menurutmu membangun impianmu enggak? Kalau bukan, tinggalkan saja. Istirahat lebih awal supaya besok bisa kerja dengan tubuh yang segar. Kalau ada orang ngajak main games berjam-jam, kalau memang itu nggak membangun impianmu, tinggalkan saja. Kalau ada orang mengajak ngerumpi, ngajak ke mall, ya menghambur-hamburkan uang, sehingga tidak bisa menabung, tinggalkan saja. Pilih hal-hal yang paling utama, yang bisa membangun impian kita. Kalau itu nggak membangun, berani berkata tidak kepada hal-hal yang baik, untuk mendapatkan hal yang terbaik. Amin. Yang kedua, jangan membiarkan perhatian kita teralih oleh sukses atau tidak adanya sukses. Kadang-kadang orang karena temannya bilang, kamu ini kayaknya gagal, kamu ini nggak berhasil di bidang ini. Ataupun karena pemahaman sukses dan tidak suksesnya berbeda. Sukses dan tidak sukses itu relatif. Kadang menurut orang, kalau dia punya banyak uang, sukses. Menurut orang, kalau keluarganya bahagia meskipun hidupnya miskin, sukses. Sehingga kerelatifan inilah yang membuat dia bimbang. Jangan membiarkan perhatian kita dialihkan oleh hal itu. Kesuksesan itu ketika kita bisa memaksimalkan, bisa mengupgrade potensi maksimal dalam diri kita yang sudah Tuhan taruh. Dan hal itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, itulah kesuksesan sesungguhnya. Percuma kalau kita kaya, tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Percuma kalau kita menang menjadi PNS atau memiliki banyak usaha, berhasil dalam berbagai bidang, tapi kita pakai untuk arogansi kita, untuk menyombongkan diri dan tidak untuk memuliakan Tuhan. Ketiga ialah kompetisi atau roh kompetitif juga dapat menjadi gangguan dalam upaya mengejar gairah kita. Alkitab mencatat dalam Yohanes 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jangan takut, kalau memang berkat itu sudah Tuhan tentukan untuk kita, maka tidak ada yang bisa merebutnya. Seringkali kita iri dalam kehidupan ini. Ah, dia buka usaha ini, padahal saya udah buka duluan. Wah, kok dia lebih cantik dari saya ya? Kok dia diterima duluan ya di perusahaan itu, padahal saya udah 2 minggu yang lalu memberikan lamaran. Jangan iri. Kalau memang bukan berkat kita, kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi kalau Tuhan sudah memang menentukan itu untuk kita, gak usah takutlah. Mau banyak orang yang mencoba merebutnya dari kita, tetap aja itu menjadi bagian kita. Haleluya. Iri hati dan kecemburuan dapat merampas gairah kita. Hal tersebut bisa saja menjadi obsesi. Iri hati dan kecemburuan dapat menjadikan Anda terobsesi dan jelas-jelas menguras energi kita. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jangan iri hati kepada orang, itu menjadi gangguan dalam hidup kita. Tahukah teman-teman, dari ketiga poin yang sudah saya bagikan, yang paling inti dari ketiga poin di atas ialah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Agar kita tahu cara menemukan gairah kita. Karena kalau kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, bahkan membaca firman, roh yang ada di dalam kita itulah yang membakar kita dari dalam. Sesuatu yang membuat kita cah atau bergairah dari dalam, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, memberikan kehidupan. Sama seperti telur. Kalau pecahnya dari dalam, itu akan memberikan kehidupan.
Tapi kalau disengaja dipecahkan dari luar, itu akan menyebabkan kematian. Itu sebabnya kita harus terus connect dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman, supaya kita menemukan gairah itu. Jika kita sudah memiliki gairah akan Allah, maka ini akan mendorong, memampukan kita untuk menemukan gairah-gairah yang lainnya. Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dengan dahsyat? Adalah mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Contohnya siapa? Paulus. Paulus menulis banyak kitab dalam perjanjian baru, bahkan mendirikan gereja, menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa ia bisa melakukan? Karena ia bergairah memberitakan Injil. Petrus, seorang yang bersedia disalib terbalik karena ia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Kenapa ia bisa melakukannya? Karena ia bergairah, karena ia sungguh-sungguh menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus dan mengalami lawatan Roh Kudus saat pencurahan Roh Kudus. Musa, pemimpin jutaan bangsa Israel dalam perjanjian lama, yang bertemu Tuhan dalam semak duri yang terbakar. Musa ini dipakai Tuhan bukan berdasarkan pengalamannya di istana, tetapi berdasarkan kemauan Tuhan. Justru waktu Tuhan panggil dia, yang Tuhan pakai apa? Kelemahannya. Tahukah saudara apa kelemahan Musa itu? Musa tidak pandai bicara, terbata-bata. Jadi kalau dia bicara, kemungkinan besar dia tidak akan didengar oleh pengikutnya. Tapi karena Tuhan yang suruh dan karena Tuhan yang menyertai, justru kadang-kadang yang menurut kita kelemahan kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita, justru itu bisa berdampak dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita lemah. Apalagi waktu Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Yang dipakai oleh Musa bukan pengalaman waktu dia di istana, bagaimana dia menerima pendidikan dengan baik, mengecap semua makan minum raja, bahkan dijaga oleh prajurit-prajurit. Bukan itu yang Tuhan pakai, justru hanya tongkat gembala yang sederhana. Tapi yang sederhana itu, kalau Tuhan jamah, kalau Tuhan sertai, akan berdampak dahsyat dan luar biasa. Gairah akan Allah adalah hal yang mendasar bagi gairah kita akan minat-minat lainnya. Saya percaya teman-teman, pelayanan seharusnya merupakan luapan dari kehadiran Allah yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Itulah luapan dari gairahnya di dalam kita. Perhatikan ini, kita tidak dapat berhenti membicarakan tentang Tuhan. Akan tetapi, jika kita tidak berhati-hati, maka kita dapat kehilangan gairah akan Allah. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus hendak mengatakan kepada kita semua, jangan lupa memelihara semangatmu, gairahmu, kesungguhan rohanimu ketika melayani Allah. Dalam bahasa Yunani, semangat adalah zelos, di mana kata kerja utamanya berarti panas, mendidih seperti dalam cairan mendidih. Rasul Paulus meminta agar kita melayani Allah secara bergairah, agar kita tetap menjadikannya mendidih bagi Allah. Ia meminta agar kita mengizinkan gairah Allah meluap dari kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. 3 poin yang sudah saya bagikan, kita ingat menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana kita membangun gairah kita dalam kehidupan ini. Yang pertama dengan menyadari keunikan kita. Yang kedua, kita harus mengembangkan impian kita. Dan yang ketiga, kita harus menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kita. Supaya kita bisa bersemangat, bisa bergairah menjalani kehidupan kita ke depannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.